Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1B akan mempresentasikan eh, permasalahan mengenai rekursif ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rahman dengan NIM 2124 Kemudian ada Raffi Fernanda dengan NIM terakhir 3063. Kemudian ada Rohmatul Fadilah dengan NIM terakhir 3029. Ada Titan Anggaraksa dengan NIM terakhir 3057. Ada Rahadian Rizky dengan NIM 3087. Ada Hendar Widya Ardana dengan NIM 3018. Dan yang terakhir adalah Dwi Ananta Filolinas dengan NIM belakang 3028. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Raffi Fernanda dengan NIM 3063. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari algoritma mapping rekursif. Di sini kita mempunyai list di dalam variabel mylist yang berisi seperti yang di layar ada 4, 2, 7, 3, 8. Di sini algoritmanya mulai dari yang poin atau yang titik 0 ini itu ada fn. Fn ini fungsi yang biasanya nanti di mapping sebagai operasi. Namun di sini kita tidak menspesifikasi operasinya, jadi kita tuliskan sebagai fn saja. Di sini ada fn4 itu mappingnya map fn yaitu fungsinya koma iterable-nya. Sini ls itu list. Jadi list yang diakses itu list dengan indeks 1 hingga terakhir. Nah, lalu lanjut ke berikutnya ke poin 1. Di sini ada mapping function, koma, sama isinya list, indeks 1 sampai terakhir. Begitu begitu seterusnya. Jadi kan yang pertama ini ada 4, 2, lalu 7, 3, dan 8. Nah, nanti sampai di item terakhir itu sudah mencapai base case-nya dan akan mereturn nilai itu sendiri. Jadi seperti ditambahkan isi dari list tersebut. Jadi nanti hasilnya 8, lalu naik lagi ke 8 ditambah item sebelumnya yaitu 3. Lalu naik lagi, tadi yang isinya 8 sama 3 ditambahkan sama 7. Begitu seterusnya hingga di perulangan yang awal tadi. Jadi outputnya itu adalah FN 4, 2, 7, 3, dan 8 seperti list yang awal tadi. Oke, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Fadilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Ya, jadi dari kelompok kami ada 2 source code, tapi saya akan menjelaskan untuk cara yang pertamanya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk cara satu kita menggunakan beberapa baris ya, ada mungkin sekitar 4 baris. Nah, pertama kita membuat sebuah fungsi yang terlebih dahulu, itu namanya map. Lalu ada ini ada fn-nya. Lalu list ini untuk listnya, jadi untuk penyimpanan listnya. Nah, lalu kita masuk ke line 2, itu ada pengecekan. Nah, jika line ls itu sama dengan 1, maka akan menjalankan return di bawahnya ini. Jadi return semua value yang terdapat di dalam list tersebut. Nah, jika tidak, maka akan mereturn value yang di bawahnya tadi. Nah, ini mereturn pertama dari fn value ke 0 itu akan ditambahkan mengoperasikan konsep algoritma yang dijelaskan awal tadi. Jadi memanggil fungsinya, setelah itu ini ada pemanggilan fn-nya, setelah itu ada list sampai mulai dari satu terakhir, atau list dari start sampai end gitu untuk pengoperasiannya. Jadi untuk pemanggilannya ini akan berulang sampai ls-nya itu bernilai 1. Jadi untuk pengecekan awal ini ada beberapa list di mylist ini, ada 4, 2, 7, 3, dan juga 8. Nah, untuk pertama akan dicek untuk 4-nya terlebih dahulu, apakah
di len tersebut itu sudah memenuhi kriteria dari percabangan ini. Nah, apabila belum akan mereturn value yang di bawahnya ini. Itu sampai berulang kali sampai dalam mylist tersebut itu nilainya hanya 1, yaitu angka 8 saja. Nah, karena angka 8 ini adalah angka terakhir di dalam len listnya itu. Nah, setelah di dalam listnya itu hanya terdapat angka 8, maka dia akan menjalankan percabangannya itu. Nah, itu mereturn semua fungsi yang di dalam listnya. Nah, mungkin untuk cara 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk cara yang berikutnya, yaitu cara 2. Oke, di sini ada sebuah variabel yang bernama mapping. Di sana ada sebuah fungsi yang bernama lambda dan menggunakan parameter fn dan ls. Untuk fn ini function dan ls ini untuk listnya. Oke, berikutnya ini ada percabangan yaitu if, di mana di dalam if ini yaitu untuk mengukur jumlah dari listnya tersebut, di mana list tersebut ini sama dengankan dengan 1. Oke, berikutnya yaitu ini di dalam setelah percabangan tersebut masuk ke dalam sebuah function yang awal ini, di mana kita akan mengambil indeks yang ke 0, yaitu fn ls indeks ke 0. Berikutnya yaitu ada else dengan function ls indeks ke 0 ditambah dengan mapping dari variabel itu sendiri dengan mengambil list yang ke 1. Oke, berikutnya yaitu ada print. Di sini untuk mencetak mapping dengan fungsi lambda x plus x banding x plus huruf A. Berikutnya yaitu untuk listnya sendiri yaitu mylist 2. Oke, cukup dari saya. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi hasilnya itu yang pertama, print pertama itu nanti hasilnya ditambah dengan elemen itu sendiri. Misalnya 4, nanti dia akan tambah jadi 4, jadi 8. 2 ditambah dengan 2, jadi 4. 7 ditambah dengan 7, jadi 14, sampai seterusnya. 8 tambah dengan 8, jadi 16. Ini yang print pertama. Print kedua, itu dia elemennya ditambah atau dikoncat dengan huruf A. Jadi A ditambah A, nanti hasilnya A, ditambah A jadi VA, S tambah A jadi SA, XA ditambah XA, jadi XA ditambah A jadi XAA. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananta Fiernasari dengan NIM 2124 10103028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekursif pada fungsi sum. Sebelumnya fungsi sum itu sendiri yaitu fungsi yang berfungsi untuk menambahkan semua item yang menjadi argumennya. Di sini kita ada fungsi sum dengan parameter ls yang berupa list. Nah, di sini kemudian ada pengecekan. Nah, jika panjang dari ls ini sama dengan 1, maka akan mereturn ke indeks keempat. Jika tidak, maka indeks keempat ini nantinya akan digabungkan
dengan parameter yang selain indeks ke 0. Nah, kemudian nantinya akan di-return lagi dengan indeks selanjutnya. Indeks pertama setelah di-sum lagi yaitu angka 2. Kemudian setelah di-return lagi ini, nah kemudian indeks 0-nya kan berubah jadi 2. Nah, kemudian di sini berubah menjadi angka selanjutnya itu 7, 3, dan 8. Kemudian nanti akan di-return lagi dengan indeks 0-nya yang baru yaitu angka 7. Dan ini yang sum yang ini itu parameter yang baru yaitu yang sisa 3 dan juga 8. Kemudian nanti di-return lagi dengan indeks 0, dengan indeks 0-nya yaitu 3. Nah, di sini sisa 8. Nah, karena di sini sudah sisa 1, yaitu berupa angka 8, nah nantinya akan dibalik ke fungsi yang sebelumnya. Nah, nanti fungsi yang sebelumnya ini yang berupa angka 8 akan dijumlahkan dengan angka yang sebelumnya. Jadi 8 akan ditambahkan dengan angka 3, kemudian ditambahkan dengan angka 7, angka 2, dan angka 4, sehingga hasilnya akan menjadi 24. Mungkin itu saja. Ya, dilanjutkan dengan rekan saya, Rahadian. Baik, perkenalkan nama saya Radian Rizky Atif Rahman dengan NIM akhir 3087. Di sini saya menjelaskan mengenai filtering. Nah, jadi untuk filtering itu yang pertama fungsi filter 1 itu kita menggunakan def, deklarasi fungsi biasa, terdapat argumen fn dan ls, dan juga kondisi ls kita itu memasukkan membuat list, dan di dalamnya itu mengambil dari indeks pertama. Nah, jika fn ls itu sama dengan ls indeks pertama ya, dan itu benar, maka keluarkan yang ls indeks pertama. Jika selain itu maka tidak ada listnya kosong. Nah, jika panjang list itu sama dengan 1, maka keluarkan kondisi. Nah, itu jika menyentuh base case-nya, maka keluarkan yang di atas itu. Tetapi jika jika masih belum menyentuh base case, maka kita returnkan condition dan kita rekursifkan lagi dari fungsi filter tersebut, kita masukkan fungsi yang ada dan juga ls indeks selanjutnya. Jadi seperti indeks pertama ditumpuk dengan indeks selanjutnya, ditumpuk secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Mungkin bisa, saya lanjutkan lagi. Untuk yang genap, nah yang genap itu kan fungsi lambda, di mana parameternya itu adalah x, akan mengeluarkan true. Nah, di ini kan kita melakukan filtering. Filtering itu kan bila itu benar, maka masukkan. Tapi bila itu salah, maka jangan masukkan. Nah, benar jika genap kan modulusnya itu 0, misal 2. Di modul 2 hasilnya 0, maka benar, maka masukkan. Jika tidak sesuai dengan case, misal x-nya itu ganjil 1 modulus 2, maka false, maka jangan masukkan. Nah, lalu ada contain. Untuk yang genap ini tidak dicoba, tapi kita lanjut saja ke yang contain. Di fungsi lambda contain ini terdapat argumen x ya, dan langsung kita filterkan, kita masukkan apa yang ingin kita filter. Nah, a tidak ada di dalam x. Nah, maka kita langsung menghilangkan itu, print filter content. Jika ada a di dalam list tersebut, maka hapuskan, maka keluarkan yang tidak ada a-nya. Jadi kita melakukan rekursi berkali-kali untuk mengecek
mengecek per elemen tersebut. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada fungsi sorting ya. Fungsi ini mirip seperti bubble sort, hanya kita menggunakan bantuan fungsi min. Di sini kita min karena sortingnya dari kecil ke besar. Oke, jadi fungsinya ini menerima argumen list ya, karena kita ingin sortingnya sorting list. Nah, best case-nya itu adalah ketika listnya itu sudah misalnya dari sini, indeks dari 4 sampai 3 ini, dari sini sampai sini sudah terurut, maka artinya yang sisanya itu adalah yang paling besar. Jadi dia akan return yang paling besar itu terakhir nanti. Oke, jadi pertama kita akan copy listnya. Nah, nanti kita milih nih, dari list ini mana sih yang paling kecil. Oke, misalkan dari list ini yang paling kecil adalah 2. Maka 2 nanti akan disimpan di paling kiri. Oke, saya lagi nanti 2 akan disimpan di paling kiri. Di sini 2 akan disimpan paling kiri, sedangkan nanti pemanggilan fungsi rekursif barunya dia akan menghilangkan 2. Jadi sisa 4, 7, 3, 8. Karena yang paling kecil sudah disimpan paling kiri, yaitu 2. Sama, rekursif selanjutnya juga dia akan memanggil hal yang serupa, yaitu dari 4, 7, 3, 8, mana yang paling kecil. Berarti kalau dari rekursif tadi, yang paling kecil adalah 3. Nah, nanti 3 akan ditaruh paling kiri lagi. Oke. Jadi nanti 2, 3, nah sisanya masih random, dan terus begitu seterusnya sampai nanti sisa angka 8. Angka 8 ini nanti di return di paling akhir. Nanti digabungkan dengan list-list yang sebelumnya. Jadi nanti tinggal digabungkan jadi 8, 7, 4, 3, 2. Nah, ini adalah hasilnya di bawah ini. Nah, agak kelihatan tak? Ini dia hasilnya. Oke. Lanjut. Jadi kesimpulannya dalam presentasi kali ini, fungsional programming ini tepatnya pada mapping argumen list ini hanya bisa diisi dengan satu list. Lalu kekurangan yang lain lagi yaitu untuk sorting ini masih terdapat side effect karena dia harus mempengaruhi atau harus mengubah variabel di luar dari itu. Jadi jika mappingnya itu menggunakan yang built-in atau bawaannya dari Python-nya, itu mungkin masih bisa berisi banyak gitu ya. Tapi kalau mappingnya kita buat yang seperti yang tadi dijelaskan itu, nah itu hanya terbatas hanya satu saja begitu. Itu beberapa kekurangan yang kami temukan di fungsional programming yang tepatnya pada yang tadi kami bahas. Ya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.